Markus 2 ayat 13 hingga yang ke-17 di dalam terjemahan baru yang kedua, demikian firman Tuhan. Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan kita boleh mengimani dan melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam dunia bisnis atau di dalam manajemen bisnis, ada satu ungkapan yang pernah saya membaca. Dalam artikel itu dikatakan bahwa mengelola barang itu jauh lebih mudah daripada mengelola orang. Saudara-saudara, di dalam pemaparan cara sudut pandang orang bisnis melihat segala sesuatu tentu berbeda dengan saya begitu ya. Tapi saudara, benar memang mengelola barang, ngurusi barang itu jauh memang lebih mudah daripada ngatur orang, ngurusin orang. Itu ribet banget saudara. Memang ada perbedaan yang besar, mendasar antara benda mati dengan manusia, yaitu makhluk hidup. Barang selalu konsisten, barang selalu konsisten karena benda mati. Namun berbeda dengan orang, berbeda dengan manusia karena dia adalah makhluk hidup. Dia memiliki emosi, dia memiliki motivasi, dia memiliki perilaku, dia memiliki kemauan sendiri. Itulah manusia. Manusia memiliki ego. Manusia memiliki motivasi yang berbeda-beda. Setiap pribadi manusia itu unik. Sehingga satu metode pendekatan di dalam mungkin struktur manajemen ataupun di dalam juga pembicaraan-pembicaraan pribadi dengan yang bersangkutan. Karena setiap manusia itu unik, maka pendekatan tidak bisa diterapkan sama untuk semua orang. Kita punya 3 anak, tentu saja pendekatannya berbeda walaupun aturan rule-nya sama. Tak jarang orang akan mengatakan secara pesimis bahwa mengelola manusia itu sering menghabiskan energi secara emosional. Saya nggak tahu apakah saudara sebagai pelaku-pelaku bisnis adalah orang yang juga capek ya ngurusin orang. Lebih banyak emosionalnya ketimbang benar-benar sukacitanya. Jadi intinya saudara, mengelola barang tentu saja lebih mudah. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan sistem. Semua sudah tercipta, kita buat susunannya. Sedangkan manusia, saudara-saudara, lebih sulit. Karena kita sedang berbicara tentang relasi, tentang sebuah hubungan. Yang memang di dalamnya ada sangat banyak perbedaan. Sudut pandang berbeda, mindsetnya berbeda. Di situ juga ada konflik, perbedaan-perbedaan pendapat. Di situ juga ada kepentingan-kepentingan. Di situ juga ada masalah mendasar, masalah komunikasi yang mungkin itu nggak pernah nyambung. Karena ini berhubungan dengan relasi, saudara. Dan disinilah kita harus menyadari secara umum, saudara. Secara umum kita harus menyadari bahwa tidak mudah untuk mengubah orang lain jika yang bersangkutan sendiri tidak ingin dirubah.
Sebab dia merasa dirinya nggak perlu untuk berubah. Jadi saudara, kita paham betul mengubah orang itu nggak gampang. Dan sekali lagi seringkali kita stres ingin mengubah seseorang. Padahal saudara itu nggak mudah kalau memang yang bersangkutan sendiri tidak mau untuk berubah. Dan yang kedua saudara, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk berubah menjadi seperti yang kita mau atau kita inginkan. Kita nggak bisa memaksa orang itu saudara. Karena hal ini terjadi kenapa? Pada dasarnya adalah semua manusia adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan inilah yang menjadi inti dasar persoalan hidup manusia, khususnya di dalam membangun relasi. Betapa sering kita capek sekali untuk mengubah mungkin pasangan kita. Kita ingin mengubah mungkin anak kita, mungkin orang-orang terdekat kita supaya menjadi orang-orang yang kita inginkan, yang kita harapkan. Semakin dipaksa ternyata semakin juga kacau. Saudara harus paham bahwa inilah kondisi manusia yang paling mendasar, yaitu karena adanya dosa. Maka saudara-saudara, perubahan akan terjadi jika orang tersebut mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, yaitu bertobat. Bertobat itu saudara-saudara berarti meninggalkan dosa dan kemudian beralih kepada Allah. Menjadikan fokus hidupnya bukan dirinya sendiri tetapi kepada Allah, itu namanya bertobat. Dan kemudian mau diajar untuk menjadi murid Yesus. Barulah akan terjadi sebuah perubahan. Hanya Kristus satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah yang mendasar di dalam kehidupan manusia, yaitu dosa itu. Hanya Kristus yang bisa. Dan kita dapat belajar dari Kristus pada saat hari ini. Bagaimana Kristus di dalam perjalanan pelayanannya yang dapat boleh dikatakan hanya kurang lebih 3,5 tahun saudara, dapat masuk secara pribadi dan membawa pribadi itu mengalami anugerah keselamatan dari Allah. Di dalam pelayanannya Yesus secara pribadi kepada pribadi demi pribadi itu saudara, membawa orang lain mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Maka kita boleh menyimpulkan apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanan itu adalah people oriented. Yesus menghadirkan pelayanan people oriented, yaitu apa? Bagaimana Kristus memperhatikan pribadi-pribadi yang berdosa untuk mengalami yang namanya anugerah. Dan hebatnya kita juga mengetahui sepanjang Injil mencatatkan kepada kita, Yesus tidak pernah memperlakukan seseorang seperti barang atau seperti benda mati, melainkan sebagai pribadi yang membutuhkan belas kasih ilahi. Maka kita membaca di dalam ayat yang ke-17 tadi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang, kata Tuhan Yesus, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Secara khusus Yesus mengatakan bahwa manusia yang berdosa bukan barang. Cara melihat Yesus kepada setiap pribadi yang berdosa adalah pribadi yang membutuhkan belas kasih daripada Allah. Saya dan saudara, seberapa hebat pun kehebatan kita, seberapa hebat pun kepandaian dan kekayaan kita, kita memiliki status yang sama sebelum kita mengenal Kristus, yaitu orang yang berdosa. Sekalipun mungkin kita mengatakan moral kita jauh lebih baik daripada orang lain, tapi di mata Kristus, di mata Allah kita adalah orang yang tetap berdosa. Tapi saudara, kita tidak dilihat sebagai sesosok pribadi, sebagai sesosok sebuah barang. Tapi Yesus sungguh mengasihi kita. Di tengah mungkin kesombongan kita, bahkan sebaliknya di tengah keterpurukan kita sekalipun, Kristus tetap memandang kita sebagai sebuah pribadi, sesosok pribadi. Karena itu di dalam selanjutnya kalau saudara membaca dalam Markus 10:45, Yesus berkata, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menyerahkan nyawanya. Dalam bagian Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba,
Tetapi aku menyebut kamu sebagai seorang sahabat. Dan hanya seorang sahabat yang berani memberikan nyawanya. Saudara, artinya secara pribadi kalimat-kalimat itu ditujukan kepada kita secara pribadi juga. Kita bisa belajar dulu dari apa yang kita baca, dari bacaan tadi tentang pemanggilan Lewi dulu. Supaya kita lebih melihat jelas bagaimana Allah benar-benar adalah Allah yang people oriented. Memperhatikan kita secara pribadi. Pemanggilan Lewi yang kita kenal dengan nama Matius. Gitu ya, nama Yahudinya dia adalah Lewi. Tapi kita mengenal dia di dalam nama Matius karena dia adalah penulis daripada Injil Matius. Mengajar kepada kita bahwa seburuk apapun penilaian daripada masyarakat pada waktu itu, terutama kepada si Lewi, ternyata Lewi mendapat belas kasih secara pribadi dari Kristus. Kristus bukan hanya menyelamatkan jiwanya, tapi juga menjadikan Lewi sebagai muridnya, yang kemudian Lewi membawa orang lain kepada Kristus. Kita bisa membaca kisah yang kita baca tadi di dalam Markus 2, itu sama dengan kisah yang ada di Matius. Dia sebagai penulis sendiri bagaimana melihat sudut pandang dirinya ketika dipanggil oleh Yesus. Kita juga bisa membaca di dalam Injil Lukas. Tapi Markus menuliskan kalimat yang menarik, kalimat yang semua sama di antara Injil. Ketika Lewi berkata, meresponi Yesus yang berkata, ikutlah aku. Saudara tahu pada waktu itu Lewi sedang berada di tempat cukai, tempat pemungutan pajak. Jadi dia duduk, tentu saja dia punya kalkulasi. Di hadapannya sudah ada angka-angka yang membawa keuntungan buat dirinya. Saudara-saudara, kita tahu bagaimana kehidupan para pemungut cukai pada waktu itu adalah kondisi yang tidak disukai oleh masyarakat. Tapi pada saat Yesus sikatnya mengajak Yesus memanggil Lewi, Yesus memanggil Lewi dengan berkata ikutlah aku. Maka kalimat yang menarik adalah Lewi pun bangkit lalu mengikuti dia. Saudara, bangkit di sini bukan dari duduk kemudian bangkit, berdiri. Bukan itu, saudara. Ketika kalimat dituliskan bangkit, itu memakai satu bahasa yaitu anistaime. Anistaime itu artinya apa? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Itu menggambarkan kebangkitan. Ini kata ini juga dipakai untuk Yesus yang bangkit dari orang mati. Saudara-saudara, ketika Lewi dipanggil dan kemudian dia bangkit, artinya saudara dia berdiri dari tempat duduknya dan pindah tempat, beranjak. Dia tidak lagi berada di meja pemungut cukai, tapi dia beralih berpindah tempat. Kemana? Mengikuti Yesus. Ini arti daripada kalimat itu. Maka saudara, kita bisa tahu persis, bukan saja secara fisik dia bergerak dari tempat ini kemudian mengikuti Yesus. Bukan. Tetapi saudara, jauh lebih penting kalimat itu juga menunjukkan adanya sebuah kebangkitan spiritual. Kebangkitan rohani. Bahwa dia dihidupkan kembali dari kematian kepada kehidupan ketika menanggapi undangan Yesus. Saudara, tidak mudah loh ketika dia punya pekerjaan yang menghasilkan cuan, keuntungan yang luar biasa, pemungut pajak dengan segala yang dia miliki, terserah dia mau gimana. Saudara, tapi pada waktu Yesus memanggil saudara, dia menyadari bahwa dirinya sesungguhnya telah mati. Tetapi pada waktu dia melihat panggilan Kristus, dia mendapatkan kehidupan kembali. Maka kata ini dipakai untuk menunjukkan dia beranjak dari posisinya dan kemudian menanggapi undangan Yesus. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Bahwa setelah dia kemudian mengikut Yesus, dia mengundang Yesus untuk makan bersama-sama. Pada waktu diundang makan, dia tidak mengajak Yesus saja, tapi dia mengundang teman-teman sesama pemungut cukai. Bahkan dikatakan di sana juga ada orang-orang berdosa. Di mata orang-orang Farisi, para pemimpin agama pada waktu itu, ini kumpulan orang-orang yang paling dibenci. Ini kumpulan orang-orang yang boleh dikatakan musuh kita semua. Ini orang-orang yang wajib masuk neraka. Itu cara berpikirnya para pemimpin agama pada waktu itu.
Tapi Yesus ada di sana. Yesus memperhatikan si Lewi. Lewi ketika dibangkitkan, berjumpa dengan Yesus, dia kemudian juga mengajak orang lain yang posisinya sama, yang berada di dalam kematian, untuk mereka juga mengalami yang namanya kehidupan baru. Jadi di sini kita bisa melihat secara singkat kesimpulan daripada nats ini, bagian ini, bahwa Yesus itu memberi harapan kepada mereka yang putus asa. Ada orang-orang yang putus asa di dalam menjalani, sekalipun dia mengalami kelimpahan materi, tapi hidupnya benar-benar putus asa, hopeless, gak punya pengharapan. Yesus memanggil mereka yang terpinggirkan. Kita tahu bagaimana pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dikutuk oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Gak ada orang yang mau mendekat. Yesus itu selalu dekat dengan yang terbuang. Yesus memberi makna pada hal-hal yang dianggap oleh dunia tidak bermakna. Dia merangkul mereka yang sesungguhnya tidak ada orang pun, seorang pun yang mau merangkul mereka kecuali sesama mereka saja. Tapi di sini Yesus secara personal, dia tahu Lewi. Ketika dia duduk makan di sana, dia tahu teman-temannya. Dan di sanalah Yesus merangkul mereka semua untuk menjadi petobat-petobat baru. Untuk mereka mengalami yang namanya kasih karunia Allah. Untuk mereka mengalami perjumpaan dengan dirinya, yaitu Kristus yang menyelamatkan jiwa mereka. Mereka harus bangkit, artinya saudara, mereka mengalami sebuah pertobatan yang luar biasa pada waktu itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana dalam catatan sejarah kekristenan tidak dimulai dengan peluncuran produk massal. Sekali lagi, kekristenan bukan dimulai dengan peluncuran produk massal, mengumpulkan massa, lalu kemudian mengumpulkan para pengikut, diliput oleh media, dimasukin, diviralkan. Tidak. Yesus hanya memulai dengan serangkaian pertemuan pribadi-pribadi di antara sekelompok para pria. Kelompok kecil, yaitu muridnya, selama periode 3 tahun. Saudara, Yesus memang orang banyak mengikuti. Kita membaca tadi ya, orang banyak mengikuti. Kemanapun Yesus pergi, orang banyak mengikuti. Tapi gereja, kekristenan tidak didirikan dengan peluncuran massal seperti itu. Yesus memanggil orang-orang yang berdosa. Yesus secara intens di dalam pertemuan pribadi-pribadi itu memuridkan muridnya yang hanya berjumlah 12 itu, saudara. Dan kelak mereka juga akan memuridkan orang lain. Dan itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Perhatian Yesus hanya tertuju kepada pribadi-pribadi. Cara khusus kepada muridnya. Ataupun juga kepada orang lain. Kita mencatat ada 2 murid-murid wanita, murid perempuan. Kita melihat juga orang-orang yang lain yang disembuhkan. Mereka adalah murid-murid Yesus. Tetapi kita juga memperhatikan bahwa jiwa-jiwa yang berdosa ini, ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka benar-benar menjadi murid Yesus. Jadi saudara melihat perkembangan kekristenan mula-mula bukan gerakan massal, tapi benar-benar one on one. Perjumpaan-perjumpaan seperti itu. Hal itu sangat berbeda saudara dengan yang dilakukan oleh para pemimpin agama pada zaman Yesus pada waktu itu ya. Di mana pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu hanya berpusat kepada ajaran, hanya berpusat kepada aturan-aturan keagamaan. Nah, para pemimpin dan guru agama pada waktu itu lebih mencintai ajarannya, mencintai aturan-aturan main agama, daripada mencintai orang lain. Saudara melihat beberapa kasus yang terjadi di dalam Injil. Ketika ada orang-orang masyarakat yang kemudian dianggap melanggar, yaitu Sabat. Banyak orang-orang yang kemudian harus didenda. Banyak orang-orang yang kemudian harus membayar atau dihukum. Gara-gara apa? Melanggar aturan yang ada. Jadi para pemimpin umat pada waktu itu hanya menerapkan aturan, tapi tidak pernah mengasihi yang namanya orang. Mereka mengendalikan, menghukum orang, memanipulasi orang, bahkan mengeksploitasi orang. Dan hal ini kita melihat dari mana? Saudara membaca di dalam Matius 23. Di sana
Nampak sekali Yesus kemudian mengecam apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama ini. Karena mereka lebih mencintai aturan. Mereka lebih mencintai sistem. Mereka lebih mencintai program mereka. Bahkan menggunakan aturan, sistem, program untuk mendukung agenda mereka. Ini yang terjadi pada waktu itu, saudara. Jadi bukan people oriented, sangat kontras sekali. Mereka justru memakai orang itu adalah untuk dieksploitasi. Tidak demikian dengan Yesus, bukan? Yesus memiliki hati yang mengasihi. Semua orang, siapapun orang itu, apapun status orang itu, apapun orang itu, dari mana orang itu berasal, Yesus mengasihi mereka. Yesus mengajar para muridnya, yaitu untuk memiliki hati yang juga mengasihi orang lain. Hati yang juga cinta kepada orang lain. Dan di dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah berpusat kepada yang namanya programnya. Melainkan dia berpusat kepada orangnya. Apapun yang dia lakukan, Yesus selalu berpusat kepada pribadi-pribadi orang itu. Artinya, Yesus memulai dengan kebutuhan orang itu. Kemudian menerapkan pesannya, apa yang mau diajarkan, Yesus menerapkan. Yaitu dengan melakukan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tersebut. Ya, saya kasih contoh dulu nih untuk memahami ini. Bagaimana Yesus people oriented, bagaimana Yesus memulai dengan kebutuhan orang lain, kemudian menerapkan pesannya, ngajarin orang itu kebenarannya kayak apa, dan kemudian dia juga memberikan jawaban untuk kebutuhannya. Ini namanya bagaimana Kristus benar-benar mengerti pribadi orang itu. Saya kasih contoh dulu. Yang pertama adalah kita sudah nggak asing dengan Zakius. Lukas 19, tahu ya kisahnya Zakius. Saya tanya kepada saudara, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Zakius pada waktu itu? Sama-sama pemungut cukai nih. Kalau dalam pikiran saudara, apa yang menjadi kebutuhan mendasar daripada Zakius? Uang? Duit banyak dia. Ketenaran? Ini udah tenar. Namanya baik di masyarakat, juga baik di dalam kumpulan orang-orang tertentu, namanya buruk di masyarakat. Apalagi sih yang mau dicari oleh Zakius? Menurut saudara apa yang dicari oleh Zakius? Sekalipun dia bergelimangan harta, sekalipun dia memiliki segala sesuatu, orang lain gak tahu. Tapi Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Zakius. Kenapa dia harus memanjat pohon? Karena badannya pendek. Ya betul saja. Tapi bukan itu persoalannya. Kenapa Yesus berkata kepada Zakius begini? Zakius, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Emang Yesus butuh duitnya Zakius? Yesus butuh bantuan Zakius? Karena Zakius kaya? Tidak. Yesus secara personal tahu siapa Zakius. Zakius punya persoalan. Yang paling utama di dalam hidupnya, penerimaan. Semua orang menolak Zakius, hanya cinta uangnya Zakius. Tapi semua orang benci, semua orang tidak mau berteman dengan Zakius. Dia hanya berteman dengan uangnya saja. Tapi Yesus tahu yang dibutuhkan oleh Zakius, penerimaan. Yesus tahu hati daripada Zakius, karena di dalam kebutuhan hidup secara sosial, penerimaan itu penting di dalam masyarakat. Bukan hanya masalah penerimaan, tapi juga secara emosional. Saudara bisa bayangkan Zakius ketika tidak ada penerimaan, dimanapun dia berada, saudara, dia emosinya akan terus terganggu. Setuju saudara? Dimanapun dia melangkah, orang akan mencibir kepada dirinya. Betapa dia sakit hati, saudara. Sekalipun dia punya uang, tapi dia tidak berdaya karena tidak ada orang yang mau menerima. Maka Yesus ketika melihat Zakius, Yesus hanya berkata, Zakius, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Secara personal, Yesus tahu yang dibutuhkan dan Yesus mau hadir di rumah Zakius. Dan Zakius menerima Yesus. Dan apa yang terjadi? Zakius mengalami transformasi. Mengalami perubahan. Dan dia mengatakan, orang yang pernah aku kecewakan, aku rugikan, aku akan ganti 3 kali lipat. Saudara, ini bukan sok-sokan karena duitnya banyak. Tapi karena dirinya
yang meaningless, tidak ada artinya. Ketemu Yesus, everything, segala-galanya di dalam hidupnya yang membuat dia berharga di mata Kristus, maka yang dia lihat sekarang, segala sesuatu yang dia miliki menjadi gak berharga. Karena Yesus jauh lebih berharga. Secara personal Yesus touch hati Zakius. Satu lagi saya kasih contoh, Matius 20-30 ayat sampai 34. Di situ ada dua orang buta yang kemudian mereka meminta-minta. Pada waktu mendengar Yesus lewat, mereka berteriak-teriak, Yesus, anak Daud, sembuhkan aku. Terus berteriak, semua orang melarang, berisik. Mungkin orang sudah mengatakan, ini tak kasih duit. Shh, diam, jangan ganggu Yesus. Mereka tetap berteriak. Apakah mereka butuh Yesus untuk mencari sedekah? Apakah mereka memanggil Yesus hanya untuk butuh? Yang namanya hanya sekedar dia bisa melek? Saya yakin enggak. Yesus lebih tahu apa yang dibutuhkan, sekalipun orang itu hanya butuh untuk bisa melihat saja. Tapi Yesus jauh lebih penting melihat pribadi kedua orang buta ini, bahwa ketika dia melekkan matanya, ada pekerjaan besar yang akan dinyatakan. Maka Yesus berkata, what do you want me to do for you? Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Aku hanya ingin melihat. Dan saudara bisa melihat ketika mereka disembuhkan, mereka mengalami sukacita dan mereka memuliakan Allah. Dari sini saudara, perubahan hidup itu hanya bisa terjadi ketika tatkala pribadi-pribadi itu mengalami perjumpaan dengan Kristus. Baru saudara bisa berubah. Dan saudara bukan hanya berjumpa, tapi menghidupi Kristus, menghidupi Injil itu. Di situ saudara berubah. Banyak orang gak bisa berubah, sekalipun sudah sekian lama ke gereja. Menyakitkan kadang-kadang, mengecewakan. Kenapa? Karena dia ke gereja hanya sebatas aturan. Hanya sebatas inilah etikanya orang Kristen hari Minggu ke gereja. Orang tidak pernah berubah karena Injil tidak pernah berbicara di dalam hatinya. Injil tidak pernah kemudian mengubahkan hidupnya. Orang sulit berubah karena konsepnya adalah masih dirinya sendiri. Perubahan hanya terjadi ketika kita mengarahkan kepada Kristus saja. Hanya Kristus yang bisa mengubah. Saya dan saudara bisa mengalami perubahan kalau saudara benar-benar mengerti Yesus secara pribadi mengasihi saudara. Sekalipun saudara berulang kali sudah melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa, tidak taat. Tapi Kristus tetap mengasihi saudara dengan kasih yang kekal itu. Ini yang membedakan. Kita bisa melihat orang lain karena orang lain itu saudara kita suka karena mungkin dia menyenangkan kita. Kita tidak suka karena orang itu menjengkelkan kita. Tapi Kristus jauh lebih dalam, bukan melihat apa yang dilakukan, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tapi Yesus melihat kedalaman hati kita. Yang paling dalam. Maka Yesus selalu berkata, ikutlah aku. Saudara mau ikut Yesus, harus bangkit, dibangkitkan, dihidupkan kembali. Dan kemudian berjalan mengikut Kristus. Karena apa? Disitulah saudara kita bisa melihat people oriented daripada Yesus. Yang secara pribadi mengenal kita. Sekarang kita diarahkan untuk mengenal secara pribadi kepada Yesus. Secara pribadi. Maka saudara, people oriented ini bukan ide manusia. Tetapi ini adalah inisiatif daripada Allah. Datang daripada Allah. Maka selanjutnya Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yesus secara personal menegaskan dengan sangat lugas, kehidupan sebagai seorang murid adalah kehidupan yang harus berpusat kepada Allah. Dan manifestasi daripada berpusat kepada Allah adalah mengasihi orang lain. Kalau kita fokusnya kepada Allah benar, mengenal Allah dengan benar, konsep hidup kita juga benar, maka kita melihat orang lain juga akan benar. Kita memang jengkel melihat orang lain karena tidak seperti yang kita inginkan. Tapi pada waktu kita melihat orang lain dari perspektif Injil, dari perspektif bagaimana Allah melihat orang itu, saya yakin saudara, sejengkel-jengkelnya orang itu, sebenci-bencinya kita kepada orang itu, kita tetap belajar untuk mengasihi orang itu. Paham ya saudara ya? Ini gak gampang loh. Gak gampang. Karena kebencian itu akan mengakar ketika kita melihat orang itu adalah dari kacamata kita. Tapi kebencian itu akan dihapuskan, diganti dengan kasih, yang kasih Kalvari. Sama seperti Kristus melihat keberdosaan kita, sama seperti Kristus melihat keberdosaan orang itu, kita sedang diajar untuk melihat keberdosaan daripada orang itu dari Kristus. Bukan dari kacamata kita. Maka saudara bisa melihat di dalam Markus 12, Yesus kemudian menegaskan kembali dengan berkata bahwa ketika hidupmu bisa mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, maka disitulah damai sejahtera Allah akan ada dalam dirimu dan kamu bisa menumbuhkan orang lain. Senada dengan Paulus juga menuliskan hal yang sama. Dia belajar dari Kristus, melihat orang lain sebagai people oriented, sebagai pribadi-pribadi yang kemudian mereka harus bertumbuh di dalam Kristus. Jadi karena di dalam Kristus, sekali lagi, di dalam Kristus, bukan di dalam kacamatanya Paulus. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara, bagaimana mindset diubahkan melihat orang lain? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain? Kalau kita melihatnya dari sudut pandang kita, pasti udah gak bisa deh. Kita benci kok sama orang itu. Kita gak suka kok sama orang itu. Tapi kalau melihatnya dari sudut pandang Kristus, dikatakan dalam bagian ini menganggap, yuk kita belajar dengan rendah hati. Sekalipun mungkin diri kita terjadi complicated antara hati dan pikiran. Tapi disinilah sudut pandang Kristus untuk melihat orang lain sama seperti Kristus melihat orang itu. Maka di sini kita bisa menyimpulkan tentang core value kita yang keempat ini. Apa itu saudara? Menjadi murid Yesus berarti mengarahkan hidup kita kepada orang lain. Mau gak mau saudara? Karena Kristus hadir memuridkan kita supaya kita memuridkan orang lain. Maka mau gak mau hidup kita sekarang mau diarahkan kepada Kristus. Kita harus bekerja keras untuk hal ini. Untuk mengasihi orang lain. Sekali lagi ini gak gampang. Apalagi kita pernah dikecewakan. Kita sudah punya dasar yang tidak suka kepada orang itu yang susah saudara. Karena di dalam banyak hal, kalau saudara tidak suka, atau seseorang tidak suka kepada saudara ya, mau kebaikan apapun yang saudara lakukan, orang itu tetap gak suka kok. Walaupun dia tersenyum terima kasih. Tapi kalau memang pada dasarnya dia gak suka saudara, dia tetap akan tidak suka. Itu sudut pandang kita. Tapi beda loh kalau kita suka dengan seseorang ya. Kalau kita suka dengan seseorang ya. Mau dia apapun juga kita tetap suka bukan? Kita tetap suka. Saudara, itu sudut pandang manusia. Tapi Allah tidak demikian loh. Allah melihat saya, Allah melihat saudara tidak demikian. Allah baru suka kepada saya kalau saya menyukakan Allah. Enggak begitu. Hubungan dengan Allah itu bukan transaksi. Hubungan dengan Allah itu relasi.
Allah melihat kita secara pribadi. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah tetap sayang kepada kita. Tapi ngerti sendiri, jangan kebablasan. Maka saudara-saudara, kasih kepada sesama inilah yang menjadi inti dari yang namanya pemuridan. Pemuridan tidak akan pernah terjadi sekalipun komsel ada. Tapi pemuridan tidak terjadi, bisa saja. Persekutuan rumah tangga, persekutuan wilayah, persekutuan kelompok-kelompok terjadi. Bisa terjadi, tetapi pemuridan tidak terjadi. Lebih bisa terjadi. Kenapa? Karena yang dikerjakan adalah sistemnya. Yang dikerjakan adalah programnya. Padahal mengasihi sesama, people oriented, itu adalah dasar daripada pemuritan. Saya akan bisa ngobrol baik dengan saudara ya, dengan saudara. Kalau kita sama-sama boleh terbuka, benar gak? Kita sedang berbicara pergumulan saudara, kita kemudian saling mendoakan, kita bergumul bersama, saudara boleh melewati. Amin kan saudara? Tapi bayangkan kalau saudara sendiri pelajaran yang kedua gak mau terbuka sama saya misalnya. Saya datang mau mendoakan saudara, ya didoakan paket umum. Kan biasanya kita minta doa paket umum ya saudara. Paket lengkap, paket hemat. Apa itu saudara? Sehat, diberkati, pokoknya semua baik-baik semua ya. Iya semuanya akan lewat begitu saja. Saudara, Yesus memulai dengan 12 murid dan dia kenal murid-muridnya. Maka sebenarnya di sini saudara, kita memiliki hati seperti Kristus. Kebaikan Kristus yang sudah kita terima, wajib kita nyatakan kepada orang lain. Sebagai fokus kita, perhatian kita kepada orang itu. Misalnya, kalau saudara memang punya sukacita di dalam Tuhan, pengalaman bergumul bersama Tuhan dan saudara dilepaskan, bagikan sukacita itu kepada orang lain. Jangan hanya sukacitanya, tapi pergumulanmu sebelumnya itu loh. Untuk melewatinya itu loh, yang boleh di-sharingkan supaya orang lain juga mendapatkan sukacita. Ketika engkau punya rasa damai yang tenang luar biasa, bagikan kepada orang lain. Karena engkau sudah mengalami pergumulan yang berat sampai kamu putus asa, stres, sampai depresi. Tapi kemudian kamu menemukan damai sejahtera di dalam Kristus, bagikan. Tapi juga Alkitab mengatakan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika ada orang yang berduka, ada orang yang kesedihan, menangislah bersama dia. Ikutlah simpati dan empati kepada orang itu. Itu namanya people oriented. Walaupun kadang-kadang yang sedih itu kadang-kadang kita salah. Gini ya, udah meninggal kita tepet-tepet. Gak apa-apa. Semua orang juga akan mati. Saudara, itu kalimat memang benar sih, semua orang akan mati. Tapi bagi saya nyesek banget saudara. Iya, karena kamu gak ngalami yang mati bukan? Speechless loh ya saudara begitu. Tapi begitu menangis dengan orang yang menangis itu beda. Paham ya maksud saya saudara? Jangan orang menangis lu ketawa-ketawa. Gak apa-apa lah. Toh hidup ini sementara, toh hidup ini singkat. Sukacita saja. Wah saudara, maaf ya saudara. Itu gak personal itu namanya. Itu menyakiti. Saya berharap saudara paham untuk bagian ini. Sebagai cermin dari Allah yang peduli dan berfokus kepada jiwa. Selayaknya hidup kita, pelayanan kita, berfokus kepada pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Dan saudara sebetulnya ini bukan pelajaran yang baru. Karena memang inisiatif datang daripada Allah. Secara umum saya mengatakan, people oriented itu sudah diajarkan oleh Tuhan sejak penciptaan. Dan itu ada di dalam keluarga. Oke, adakah di sini yang lahir dari bintang kejora? Ada yang keluar dari batu? Enggak kan? Saudara hadir dari papa mama. Saudara dibesarkan oleh papa mama. Kita yang sekarang punya anak, saudara sedang berkonsentrasi mendidik anak saudara. Saudara sedang berkonsentrasi, punya anak 3, punya anak 2, punya anak 5. Semua perhatiannya pasti beda, betul gak saudara? Aturannya memang, rule-nya, prinsipnya sama. Tapi cara pendekatan pasti pribadi anak berbeda, setuju? Anak pertama dengan anak kedua cara pendekatan kita berbeda. Berbeda. Ini namanya people oriented. Maka saudara dimulai dari keluarga.
Mulai dari orang-orang terdekat kita, people oriented. Pasangan kita kayak apa sih? Sekian lama menikah, udah tahu lah Pak memang wataknya begitu, sifatnya begitu, karakternya begitu. Enggak saudara. Lihatlah bagaimana Kristus melihat pasangan kita. Bagaimana Kristus melihat orang tua kita. Bagaimana Kristus melihat anak kita. Dari situlah kita memahami, oh seperti ini maunya Kristus. Contoh yang paling umum saya boleh katakan nih. Karena ada beberapa di sini yang punya anak kecil. Kita semua itu suka scroll. Scroll. Betul ya? TikTok. Apapun lah. Itu nyaman dan asik. Dan tiba-tiba anak saudara atau pasangan saudara mengatakan, Ma, Pa, bantuin. Atau Ma, Pa, mau main gak denganku? Anak kita misalnya kalau main yuk. Namanya anak kecil ya. Karena kita sudah nyaman, kita sudah asik. Ntar. Satu round lagi. Saudara, people oriented itu adalah berarti kita melepaskan kenyamanan kita untuk sesaat. Karena pada saat ada orang yang berteriak, berarti orang itu sedang butuh kepada kita. Setuju enggak? Bahkan pasangan kita lebih asik scroll. Tunggu. Gitu aja gak bisa, ntar urusi sendirilah. Wah gitu aja gampang. Saudara lagi asik scroll. No. Belajar people oriented dari family. Taruh HP-mu, apa yang bisa aku bantu, apa yang aku bisa kerjakan. Itu namanya people oriented. Sederhana bukan? Tapi ini paling kredit di rumah. Karena kita sibuk ngurusin HP kita scroll, padahal gak penting. Yang Dracin lah, kemarin yang disinggung Dracin lah. Drakornya udah kalah, sekarang Dracin yang lagi ini. Semuanya kepengen jadi tiba-tiba punya warisan 7 turunan. Aduh, anak CEO yang paling kaya sedunia, astaga. Maka yang terakhir saya boleh mengatakan di dalam family itulah saudara akan belajar. Bahwa segala perubahan terjadi bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kepayawan kita, tapi semua berasal dari Allah. Mengingatkan kita semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita, semua yang kita lakukan, kita capai berasal dari Allah. Sebaliknya kalau kita hanya mengejar keinginan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah fokus kepada orang lain. Seorang murid sejati adalah yang mau melayani dan mengutamakan kemuliaan Tuhan. Dan dengan rendah hati menerima tugas dan tanggung jawab untuk mengasihi dan memimpin orang lain untuk bersama-sama bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita bukan sedang mengeksploitasi orang lain, bukan memperdayai orang lain, bukan memanipulasi orang lain. Maaf ya, seringkali kalau kita diajakin, ayo pelayanan. Iya sih, ajakannya bagus, pelayanan. Ketika orang itu nyemplung, lalu kemudian saudara bisa mengatakan, tuh, kalau bukan aku pasti dia enggak pelayanan. Tuh, saudara itu bukan people oriented. Saudara sedang mengeksploitasi yang bersangkutan untuk terlibat di dalam pelayanan yang saudara mau. Untuk mendukung apa yang saudara mau kerjakan. Itu namanya mengeksploitasi. Itu namanya bukan memberdayakan orang lain, tapi memperdayai orang lain. Jadi saudara diajak pelayanan, gumulkan. Ajakan itu bagus, tapi gumulkan di dalam hatimu. Gumulkan dalam hatimu. Ini maunya Tuhan. Jangan karena emosional. Saudara, kita bukan sedang diperdayai. Bukan. Tapi saudara sedang dipanggil oleh Kristus untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara. People oriented itu kita mau memperhatikan orang lain sama seperti Kristus melihat kita dan melihat orang lain. Maka saya menutupnya dengan quote terakhir. People oriented itu adalah satu perwujudan kasih yang berpusat pada orang. Sekali lagi, berpusat kepada pribadi. Wujudnya apa? Keramahan. Bukan marah-marah. Bukan kemarahan, tapi keramahan. Lihat sebelahnya, katakan ramah, jangan marah. Katakan sebelahnya.
Lihat, orang itu marah apa enggak? Kedua, saudara, ada pengampunan. Itu namanya people oriented. Kita mau memuliakan Tuhan tapi kita benci sampai seumur hidup, ya nggak bisa toh. Pengampunan. Belas kasih kepada orang itu, kepada yang lemah, yang membutuhkan. Bangunlah komunitas yang bisa menumbuhkan saudara. Belajarlah untuk menjadi seorang murid dan memuridkan. Dan yang paling penting adalah cerminkan karakter Allah. Saudara, cerminkan karakter Allah. Disitulah orang akan melihat Allah. Bukankah kita adalah terang? Bukankah kita adalah garam? Yang memancarkan kasih Kristus, yang memberi rasa kebenaran. Kiranya hari ini saudara belajar untuk people oriented. Sekali lagi lihat kanan kiri dan katakan, aku belajar mengasihimu.